Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel saya ya. Channel di mana saya akan membagikan apapun karya saya kepada dunia. Oke, kali ini kita bahas apa nih? Kita bahas OOP ya, Object Oriented Programming. Nah, mungkin teman-teman saat ini sedang lagi belajar Java, C, C Sharp, PHP, Python atau bahasa pemrograman lainnya yang berkaitan dengan Object Oriented Programming ya. Hanya saja saya akan memandu teman-teman dengan bahasa Java. Oke, jadi kita akan bahas Object Oriented Programming sampai 4 ini. Oke, kita punya 2 trik nih. Trik yang pertama itu teman-teman ngerti aja artinya, teman-teman sudah paham maksudnya. Oke ya. Dah, trik yang kedua nih, pakai Google. Yuhu. Oke ya. Jadi semua informasi yang teman-teman butuhkan itu sebenarnya sudah ada di sana ya di Google. Kalau teman-teman lagi belajar Java OOP, teman-teman cari aja ini Java OOP, seperti ini ya, Java OOP W3 School. Kalau teman-teman pengen belajar C# pakai OOP, teman-teman carinya seperti ini. Kalau teman-teman belajar PHP dan lain-lainnya, saya yakin teman-teman sudah cukup paham ya. Tinggal dirubah ininya aja. Oke, kita paham dulu nih. Apa itu Object Oriented Programming? Kalau bahasa Indonesianya pemrograman berbasis objek kan? Oke. Nah, objeknya apa tuh? Misalnya nih, saya punya kelas namanya buah-buahan, fruit. Objeknya itu apa? Objeknya itu adalah bukan fruits ya, tapi semua yang diturunkan oleh fruits. Misalnya buah-buahan itu apa? Jeruk misalnya, jeruk, apel, anggur, dan lain-lainnya. Oke ya. Nah, misalnya kalau saya ganti nih, jadi mobil misalnya. Nah, saya cukup yakin teman-teman sudah mengerti konsepnya ya. Jadi, objeknya itu yang apapun yang diturunkan oleh mobil ini. Nah, oke. Untuk sekarang kita pakai nama kelasnya adalah mahasiswa misalnya. Oke, di dalam sebuah kelas itu bisa terdapat dua hal. Yang pertama adalah atribut dan yang kedua adalah metode. Nah, atribut ini apa? Misalnya mahasiswa nih. Mahasiswa dia kan punya NIM ya. Nah, ini namanya atribut. Mahasiswa itu punya NIM gitu loh. Dan mahasiswa juga punya apa lagi? String. Eh, nama misalnya. Dan kelas misalnya juga. Kalau misalnya dia punya NIM sama nama aja tapi nggak punya kelas, dia bukan mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki ini, 3 ini, baru dia adalah seorang mahasiswa. Seperti itulah contohnya. Nah, oke. Dan ini, di atribut ini juga membawa kita kepada konsep kita yang pertama, yaitu enkapsulasi. Di mana kalau kita punya atribut, kita bisa set atributnya, kita bisa berikan dia nilai, dan kita bisa ambil nilainya. Nah, seperti itu. Sebentar, ini ada generate. Saya generate dulu ya, getter and setter. Nah, kalau teman-teman yang bahasanya bukan Java, teman-teman sesuaikan ya. Nah, oke, ini adalah getter dan setternya. Nah, dengan ini kita bisa ngapain sih? Nah, misalnya kita pengen bikin objeknya nih. Misalnya mahasiswa 1. Oke, kita lihat lagi ke ini ya, ke W3 School-nya. Jadi contoh penggunaannya adalah seperti ini. Kita copy paste aja. Kita perhatikan sebentar. Berarti kita tulis dulu nama kelasnya, terus baru new. Nah, seperti itu. Di mahasiswa 1 ini, saya bisa kasih nama, kelas, dan NIM. Nah, ini sudah ada ya di parameternya. Misalnya namanya Ngakananta deh. Ngakananta. Dan oke, titik koma. Ngakananta ya. Mantap banget namanya tuh. Mahasiswa. Terus saya kasih NIM
Saya kasih nimnya tadi apa? Integer ya. Nimnya integer, jadi harus ditulis integer juga. Saya kasih nomor random aja. Dan si Ngakananta ini dia kelas, misalnya kelas C. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sudah bisa membuat enkapsulasi data. Jadi enkapsulasi data itu ya seperti ini ya, simpel sekali. Kita di mahasiswa ini ada atribut yang kita bisa set value-nya, kita bisa isikan dia nilai ini nim nama kelas ini. Kalau dia sudah jadi objek ya, kita bisa berikan nilai pada tiap atributnya dan kita bisa ambil nilainya. Misalnya kita pengen ambil nih, saya panggil ketiganya. Oke, keluar. Oke ya. Oke, kita sudah belajar enkapsulasi. Gimana teman-teman? Mudah banget kan? Oke, mudah ya. Oh ya, seperti tips kita yang tadi ya, yang pertama, mengerti artinya, mengerti maksudnya. Jadi, enkapsulasi ini adalah tindakan melampirkan sesuatu di dalam atau seolah-olah dalam kapsul. Nah ini. Oke, jadi apa yang dikapsulkan itu adalah atribut. Dan cara memberinya nilai dan cara mengambil nilainya itu dengan getter setter ya. Oke ya, next deh. Inheritance. Nah jadi inheritance ini adalah warisan atau keturunan ya. Nah jadi kalau ada keturunan berarti ada si yang ada induknya yang mewariskan dan anaknya yang diwariskan. Berarti ada dua aktor ya di sini ya. Si induk dan si anaknya. Oke, jadi gimana contohnya di codingan? Misalnya tadi kita punya kelas ya mahasiswa. Oke. Nah, di kelas saya bikin kelas lagi nih. Misalnya MHS Informatika. Misalnya gitu. Terus dia di sini extend. Kata kuncinya lah extend ya. Jadi kalau kita pengen mewarisi sesuatu, kita pakai extends. Kita mau mewarisi sifat dari mahasiswa, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau inheritance, yang diwarisi itu adalah metodenya. Misalnya mahasiswa tuh bisa ngapain? Misalnya setiap mahasiswa punya metode jam praktek. Mahasiswa itu bakal menuju labnya. Nah, itu sifatnya saya warisi kepada mahasiswa informatika ini. Nah, jadi kalau saya bikinkan objeknya, nah yang namanya Aris Bruto ya, terus saya panggil kedua-duanya, dia bakal mewarisi sifatnya. Nah, ini kelasnya kelihatan kosong. Tapi dia mewarisi sifat induknya ya. Induknya adalah mahasiswa. Dan sifatnya itu jam praktek. Nah, oke. Gampang ya. Banget deh pokoknya. Nah, yang kedua ada sifat selanjutnya adalah polymorphism. Kalau di artinya, kalau kita cari di translate itu artinya seperti ini ya. Tapi kalau guru saya menjelaskan dulu pas masih SMK, makanya guru belum dosen. Oke. Jadi poly ini artinya banyak, morphis ini artinya sifat. Jadi banyak sifat. Maksudnya gimana? Jadi polymorphism ini nggak beda jauh sama inheritance ya. Pada dasarnya adalah inheritance yang ditempa juga. Misalnya mahasiswa informatika kalau jam praktek dia buka laptop terus ngeding. Nah, kalau kita jalankan mahasiswa 1, objek dari mahasiswa bakal menuju lab dan objek dari mahasiswa informatika bakal buka laptop terus ngeding. Kita sudah sampai yang paling akhir nih, abstraction. Nah, ini cukup menarik nih. Untuk membayangkan konsep kelas abstrak, saya akan mengambil contoh buah ya. Nah, di dalam kelas abstrak hanya berisi metode. Dia tidak bisa punya atribut ya. Nah, jadi teman-teman bayangin nih, buah. Tiap buah itu kan punya rasa. Nah, rasanya apa nih? Asin, pahit, pedas, manis, umami, atau gimana? Nah, kita belum jelas ya. Nah, terus dia punya apa lagi? Oh iya,
BTW, yang hanya di dalam kelas abstrak itu adalah metode yang abstrak juga. Jadi metodenya nggak boleh punya badan seperti ini. Nah, ini kan dia punya badan ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi benar-benar abstrak gitu loh. Benar-benar belum jelas. Misalnya buah punya biji nih. And then habis punya rasa, punya biji lagi apa? Bukan ya. Punya warnanya. Nah, gimana? Penulisan typo. Nah, habis itu, nah pokoknya itu ya. Rasa, baik itu rasa, biji, warna, semua metode abstrak yang berada di dalam kelas abstrak itu abstrak semua, belum jelas semua. Nah, dijelaskannya di mana? Dijelaskannya di dalam instansinya. Oke, kelasnya namanya sirsa ya. Oke, kita extend buah. Nah, ini kita ralat sedikit ya. Nah, jadi kita melihat, tadi saya bilangnya kan ini hanya bisa berisi metode abstrak saja ya. Ternyata setelah saya lihat lagi di with Trischool, ternyata dia bisa berisi metode regular. Nah, jadi nggak perlu diisi abstrak, public void, terus nama metodenya. Nah, dia bakal bisa. Oke, and then di sirsa ini dia masih error karena dia harus mengimplementasikan metode-metode yang ada di dalam buah ini. Di dalam kelas abstrak buah ini kan belum jelas ya, rasa, biji, dan warna ini. Jadi kita jelaskan di dalam kelas turunannya. Misalnya sirsa nih, rasanya apa? Asam manis ya. Terus bijinya ada kecil-kecil, kecil hitam gitu. Oke. Dan warnanya hijau. Oke, teman-teman semua. Oke, seperti itulah tadi penjelasan object oriented programming ya, dari basic sampai ke 4 poin ini. Inherit, encapsulation, polymorphism, sama abstraction. Oke, teman-teman yang belajarnya selain di Java, bagaimana, apakah menemukan kesulitan atau tidak? Kalau saya tadi sempat lihat C# ada, kalau di C# namanya properties ya. Encapsulasinya namanya properties. Oke. Jadi misalnya kita bandingkan nih. Ini enkapsulasi di Java, ini enkapsulasi di C#. Oke. String name. Terus ini propertinya. Dan di dalam properti ada get sama set. Nah, kalau di sini getter sama setternya satu-satu. Tapi ya sama aja. Nah, ini untuk mendapatkan nilai, ini untuk memberikan nilai. Oke ya. Paling beda sintaks doang, beberapa penyesuaian doang kan teman-teman yang belajar di bahasa selain Java. Nah, oke ya. Sumber juga udah gampang ya, W3 School. Oke, sekian dulu video saya. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon banget di-share ya. Oke, akhir kata, terima kasih telah menonton video saya.